Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Bilter Anton Sirait MS selaku penguji. Yang saya hormati juga Bapak Zulfahmi MPD selaku coach yang telah membimbing saya. Dan yang saya hormati juga Ibu Dr. Erianti Siregar MKM selaku mentor sekaligus Kepala UPT Puskesmas Medan Johor. Perkenalkan, saya Halimah Zainia Simbuan AMD. Saya bertugas sebagai perekam medis di UPT Puskesmas Medan Johor. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul pembuatan tracer untuk digunakan pada rak penyimpanan rekam medis di Puskesmas Medan Johor. Isu yang terpilih yaitu belum adanya tracer sebagai pengganti rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan. Kemudian terdapat gagasan kreatif aktualisasi yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan adalah pembuatan tracer untuk digunakan pada rak penyimpanan rekam medis di Puskesmas Medan Johor. Kegiatan aktualisasi tersebut saya lakukan dengan 5 kegiatan kreatif sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu membuat SOP tentang penggunaan tracer rekam medis. Dengan output, telah tersedianya SOP penggunaan tracer rekam medis. Kegiatan pembuatan SOP tersebut saya lakukan dengan 7 tahapan kegiatan sebagai berikut. Terdapat manfaat dari kegiatan yang pertama adalah tersedianya SOP penggunaan tracer rekam medis sebagai acuan penerapan untuk memudahkan pengembalian rekam medis ke rak penyimpanan dan menghindari kesalahan letak atau misfile. Adapun dampak positif dari kegiatan ini yaitu menambah pengetahuan petugas tentang penggunaan tracer rekam medis. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini yaitu tidak adanya acuan penerapan penggunaan tracer rekam medis dan pelayanan terhadap masyarakat di Puskesmas Medan Johor berjalan secara tidak efektif dan tidak efisien. Kegiatan yang kedua yaitu membuat tracer rekam medis. Dengan output, telah tersedianya tracer rekam medis. Kegiatan pembuatan tracer rekam medis tersebut saya lakukan dengan 6 tahapan kegiatan sebagai berikut. Terdapat manfaat dari kegiatan yang kedua adalah sebagai kartu pelacak ketika rekam medis keluar dari rak penyimpanan. Adapun dampak positif dari kegiatan ini yaitu dapat mengurangi terjadinya rekam medis salah letak dalam pengembalian atau misfile sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini yaitu dapat terjadinya masalah terkait pencarian dan pelacakan keberadaan rekam medis ketika dibutuhkan. Sehingga sering terjadinya tidak tersedia rekam medis di rak penyimpanan dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencarian dan pengembalian rekam medis. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi hasil pembuatan SOP penggunaan tracer rekam medis. Dengan output, telah terlaksananya kegiatan sosialisasi hasil pembuatan SOP penggunaan tracer rekam medis. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi hasil pembuatan SOP tersebut saya lakukan dengan 5 tahapan kegiatan sebagai berikut.
Terdapat manfaat dari kegiatan yang ketiga adalah mempermudah pemberitahuan informasi kepada petugas rekam medis yang lainnya terkait hasil pembuatan SOP dan langkah-langkah penggunaan tracer rekam medis. Adapun dampak positif dari kegiatan ini yaitu tersampaikannya informasi terkait acuan dalam melaksanakan penggunaan tracer rekam medis kepada petugas rekam medis yang lainnya. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini yaitu tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan penerapan penggunaan tracer rekam medis sesuai dengan SOP. Dengan output telah terlaksananya kegiatan penerapan tracer rekam medis sesuai dengan SOP. Kegiatan penerapan tracer rekam medis tersebut saya lakukan dengan 5 tahapan kegiatan sebagai berikut. Terdapat manfaat dari kegiatan keempat adalah dapat mengurangi terjadinya rekam medis salah letak atau misfile dalam pengembalian ke dalam rak penyimpanan. Adapun dampak positif dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien dan berjalan secara efektif serta efisien. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini yaitu terjadi masalah terkait pencarian dan pelacakan keberadaan rekam medis ketika dibutuhkan, sehingga sering terjadinya tidak tersedia rekam medis di rak penyimpanan dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencarian dan pengembalian rekam medis. Kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi penerapan tracer rekam medis. Dengan output telah terlaksananya evaluasi penerapan tracer rekam medis. Kegiatan pelaksanaan evaluasi penerapan tracer rekam medis tersebut saya lakukan dengan 5 tahapan kegiatan sebagai berikut. Terdapat manfaat dan dampak positif dari kegiatan yang terakhir adalah dapat memonitoring penerapan penggunaan tracer rekam medis berdasarkan SOP dengan cara mengecek rekam medis yang keluar dan masuk kembali ke penyimpanan itu wajib menggunakan tracer rekam medis. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini yaitu terjadinya rekam medis salah letak atau misfile dalam pengembalian ke dalam rak penyimpanan. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, secara umum tidak mengalami hambatan yang mengganggu jalannya setiap kegiatan. Kegiatan aktualisasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi dilakukan adalah sebagai berikut. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triwenika Brutarigan. Saya bekerja di PT Puskesmas Medan Johor sebagai rekam medis. Di mana dengan adanya aktualisasi Halimah Jania Subuhan dengan membuat tracer, itu membuat perubahan di rekam medis, meminimalisir kehilangan berkas rekam medis. Dan kami harapkan aktualisasi Halimah Jania Subuhan ini berjalan seterusnya di unit rekam medis. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan yaitu sebagai pelayan publik, kita harus bekerja dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sehingga kualitas pelayanan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, berorientasi perbaikan terhadap mutu pelayanan yang berkesinambungan dan bebas dari korupsi serta bersama-sama untuk membangun bangsa.
Berikut merupakan beberapa rekomendasi dari laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan, yaitu pelaksanaan aktualisasi ini diharapkan akan memberikan manfaat yang besar baik kepada diri sendiri maupun rekan-rekan kerja lainnya serta masyarakat. Bagi UPT Puskesmas Medan Johor agar selalu mendukung dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama aktualisasi dan habituasi, sehingga nantinya terpenuhi mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat mewujudkan visi dan misi dari instansi. Demikianlah penyampaian laporan aktualisasi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu apabila di dalam penyampaian tadi mungkin terdapat kesalahan dan kehilafan kata. Sekiranya kepada Bapak dan Ibu dapat memberikan penilaian dari hasil laporan aktualisasi saya ini. Terima kasih.